Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kemarin nggak ikut lihat ada acara di Solo. Maaf. Ini dari tadi cuplikan sedikit. Saya langsung berterima kasih sama orang Israel waktu bertanya pada Nabi Muhammad tentang ruh. Yas'alunaka anir ruh, uliruh min amri robbi. Min amri robbi dari urusan Gusti Allah. Dan manusia tahu hanya sedikit. Jawaban ini sudah cukup. Itu karena pertanyaan Israel. Israel juga ada manfaatnya ternyata. Ya itu biasanya kalau baca Quran kok seolah-olah Quran itu isinya cuma kisah keturunan Sam bin Nuh itu. Nabi sejak Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad itu keturunan Sam semua. Yang keturunan Yafid dan Ham itu nggak pernah disahkan itu. Kita kan keturunan Yafid gitu. Mongol ras dari Mongol itu Yafid. Yang Ham itu yang Negro. Itu jarang dibahas di Al-Quran. Yang sering dibahas itu Sam. Saya bukan anti-Semit ya, tapi ya cemburu aja. Ya, itu cuma gojek ya. Nah, saya tentang mencari ruh aja, mencari tentang Allah itu. Allah itu sifatnya kan laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un itu tidak sama dengan apapun, termasuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan apa yang kita cita-citakan itu. Lain sekali dengan apa yang kita pikirkan. Allah itu lain sekali, berbeda ya, namanya transendental. Tapi Allah juga imanen ya, artinya Allah melekat dalam diri kita, dalam gerakan. Kalau kita berjalan selangkah, dia berjalan satu. Itu ada hadis qudsi itu mesra sekali, itu menggambarkan imanensi Allah sangat melekat dengan diri manusia. Manusia itu penjelmaan Allah itu sering dibahas dalam hadis-hadis qudsi itu. Nah, selain itu Allah juga transendental di atas segala-galanya, termasuk di atas pikiran-pikiran manusia, termasuk pikirannya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dua hal yang sangat bertentangan itu ada dalam Allah itu, transendental sekaligus imanen. Nah, yang saya tanyakan tadi dari pengembarannya Ruwat itu yang sangat gelisah dengan keadaan manusia yang sia-sia mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Ya, saya tambah sedih melihat kisruhnya sekarang ini ada kenaikan BBM, ada sedih ya gergetan gitu. Tapi saya nggak bisa lepas dari itu semua. Kalau saya pergi ke Mayang ini agak terhibur gitu, kayak hidup di langit yang lain gitu. Nggak menginjak bumi. Pulang ke rumah saya nginjak bumi lagi. Anak rewel, nangis, istri minta belanjanya. Masya Allah. Saya hidup di bumi, saya nggak mungkin selalu di langit gitu. Kalau saya menghibur diri, ini kan sementara, adik. Sementara ini hanya di dunia. Ya sementara tapi bertahun-tahun begini lah. Mohon maaf itu, saya termasuk orang cengeng loh. Maaf ya, hanya begini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya garis bawahi dari pertanyaan siapa ini ya? Moktasib itu dia membedakan secara sangat tegas antara bumi dengan langit. Nah di situ dulu langit itu ini kan langit kok beda ini seolah jadi bumi langit tinggal ya ini salah menunggu-nunggu. Jadi ergo tata ruang musalah maka ya
beratur terus, bentoyo, ngabuat, ngomong karena gue berpijak di bumi, kamu bilang salah. Itu lah, kita berpijak di bumi. Bumi bagian dari langit dan seterusnya lah. Tapi orang apa dari senang lah. Salah satu ciri perjalanan dia yang minta yang rumah. Ya apa rumah sama rasa pertandingan larat ya aku. Ya aku ya nek arep cerita larat angele ya iki sabrang iki rumah samu. Iki laire sabrang iki ya lah jan stratego ya. Lah neng wis sak larat-laratmu ora tau di nyek morotomu to aku. Ya sampe dinyek baik deh. Dimasake alah le. Walah putuku, omae kok kaya ngene iki piye, walah kok ya ora listrik barang cocok ngono kae. Ngelak-ngelak kan. Rasanya iki ya serawo peran sebentar sebagai lajeng kala. Itu ya oke. Ning aku seneng gede. Kuwi ngono kuwi jare lak ya ora ngono kita ya. Kuwi lak ya sekaligus imanan sekaligus transenden ya. Ora. Oke yang terakhir Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niam. Ada beberapa, saya kemarin nonton yang di Jogja, cuman karena di kelas festival yang atas sound systemnya agak kurang jelas dari atas. Tapi ada beberapa catatan. Sebelumnya saya ingin memberi sekedar komentar tentang tadi apa sih esensi hidup. Kemudian Mas Abraham tadi jawab munggah derajat. Kalau pemahaman saya begini, hukum semesta mengatakan evolusi organisme itu selalu dari yang paling sederhana menuju ke yang lebih rumit. Jadi awalnya sel hewan bersel 1, kemudian menjadi 2, 3, 4 sampai kemudian berlipat-lipat ganda sampai kemudian menjadi ya manusia, binatang, itu kan lebih rumit sistemnya. Nah, sejalan dengan itu maka tujuan atau manusia itu harus apa? Ya memang harus memperbaiki dirinya, untuk kebaikan siapa ya? Kebaikan kehidupan, kebaikan generasi berikutnya, seperti itu. Itu saja kalau yang tentang naik derajat tadi. Jadi naik derajat bisa diartikan macam-macam, baik secara hidup di dunia maupun secara spiritual juga begitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk ke depan, seperti itu. Kemudian yang beberapa komentar tentang Nabi Darurat Rasul ad hoc, untung saja ini dikemas dalam bentuk teater, karena sebenarnya ini sama meneror pikiran dengan misalnya kemunculan Lia Eden dan kawan-kawannya. Cuman karena ya disinilah terjadinya Cak Nun mengemasnya. Oh ini kan teater, itu tergambar dalam naskahnya, dalam dialognya. Dan ini menurut saya ini adalah pesan yang serius sekali menanggapi kondisi dunia yang seperti ini. Dan teater ini, atau saya nggak mungkin teater juga, Nabi Darurat Rasul ad hoc ini menurut saya merangkum tradisi atau konsep tradisi spiritualisme dari berbagai budaya. Ada Jawa, kemudian ada juga Islam, kemudian ada juga yang pagan, misalnya ada Saturnus dan sebagainya. Itu memang ada. Dan lagi-lagi memang pesan utamanya adalah kembali ke diri, kembali mengenali dirimu, kembali siapa sejatinya dirimu. Seperti itu yang saya tangkap. Mulih ning bayine, itu adalah siapa dirimu sebenarnya. Seperti itu. Kemudian kalau tadi sebelum Cak Nun dan kawan-kawan ke panggung tadi disinggung bahwa kehadiran Nabi Muhammad itu sebagai akselerator kemanusiaan, akselerator bagi alam semesta. Dan menurut saya teater ini juga merupakan padatan energi yang ya mirip lah, meskipun mungkin tidak sebanding, tapi mirip, bahwa kita semacam diambang batas pergantian era spiritualisme, dan ini adalah akseleratornya. Cak Nun ingin
ingin memacu kita untuk segera dosadaro, dombalio, semacam itu yang pesan yang selalu saya tangkap begitu. Jadi makanya itu yang selalu diulang bahwa balik ke bayi ne dan lain sebagainya. Terus lagi tentang kurungan, itu kan sebenarnya dia bukan di penjara, tapi si Ruat Sengkolo ini yang memenjarakan dirinya, membuat kurungan bagi dirinya di dalam rumahnya sambil terus mengoceh seperti itu kan, yang kemudian dianggap gila. Sebenarnya menurut saya yang saya tangkap adalah kurungan ini adalah sebenarnya ya memang diri kita sendirilah kurungan itu. Diri kita itu yang membuat kita terpenjara. Apa yang kita anggap sebagai diri kita itu yang seringkali memenjara kita untuk menjadi apa yang sebenarnya. Misalnya status mahasiswa, status ustaz, status kiai atau apapun. Kedudukan itu yang kedirian kita, keakuan kita itu yang menjadi penjara. Maka di akhir kemudian si Ruat Sengkolo ini menghancurkan sendiri kurungannya, karena memang diri kita sendirilah yang mampu menghancurkan keegoan kita, bukan orang lain. Gitu. Ada yang menarik juga ini yang langsung saya tangkap setelah ikut menyaksikan kenapa pilihannya adalah Ruat Sengkolo. Setelah saya cari-cari, ternyata memang ini bukan sembarangan. Ruat itu biasanya kalau di tradisi Jawa itu adalah ritual untuk membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh negatif. Gitu kan? Kalau Ruat biasanya. Sementara Sengkolo saya maknai sebagai sang kala atau sang waktu. Bahwa seringkali manusia itu ditipu oleh waktu, oleh sejarah. Mereka tidak tahu asal usulnya. Konteks waktu ini yang membuat kita tercerabut dari asal kita. Maka ini perlu diruat. Maka Nabi Darat Rasul Endhok ini berusaha meruat kita semua agar ingat sejatimu, jangan terpaku, jangan terkurung di waktu ini, di kisruhnya waktu, di sejarah yang diputar balikkan gitu. Itu saja Kak Nun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya membayangkan ini yang bisa berbicara Eko Winardi, Mas Bambang Sadran sendiri, tapi sebelumnya biar Joko mengungkapkan kembali kurungan, dialog kurungan ini jadi apa? Ketika gue ini kurungan yang capek-capek saya bikin sendiri, mungkin tidak terlalu didengar benar oleh beliau. Orang betul. Ya misalnya kurungannya Alex Harpin dia yang saya udah gue. Tapi kan di situ Alex Harpin, ya. Jadi gini, biar biasa ini apa Sabransit ya. Terutama Lia Eden tadi. Kalau jadi gini, itu saya diminta teman-teman memberi prolog ya. Nah prolog yang di Jogja itu memang saya sangat mengapresiasi kecerdasan dan keluasan wawasan masyarakat Jogja lebih tinggi dari Jakarta. Sehingga ketika di Jogja itu tak lebok ke ikan saya masukin kolam tanpa saya sebut bahwa itu kolam dari ikan. Jadi jurus reaksi menunjukui. Kalau di Jakarta itu sejak awal saya bilang ini bukan drama, ini bukan teater, ini bukan kesenian menulis, ini bukan kesenian, ini adalah persembahan untuk Dewi Sri menjelang panen yang akan berlangsung. Mungkin ya. Jadi itu teater itu apa lah, gampang banget menggali, menunggu lah. Jadi ini biasa berang yang menjelaskan, kemudian sebelum Karulia Eden gitu. Nah, biasa berang. Apa namanya? Terus terang saya tadi gembira sebenarnya dengan analisis Mas Niam tadi tentang apa namanya? Organisme sel, satu sel kemudian jadi lebih rumit dan segala macam. Ini saya sangat percaya bahwa Tuhan itu selalu memberi petunjuk terhadap apapun, bahwa segala yang ada di jagat besar itu bisa kelihatan di jagat kecil. Apapun yang kelihatan sangat besar itu sebenarnya juga terrefleksi di yang sangat kecil. Mungkin saya sedikit mengelaborasi apa yang saya katakan dengan menggantikan jari tadi, gitu ya. Apa namanya? Kalau kita melihat sifat
memang benar. Dari organisme kecil menjadi lebih rumit. Bagaimana bisa menjadi lebih rumit? Karena dia bekerja sama dengan organisme yang lain. Misalnya mitokondria, dengan satu sel itu ada mitokondria, ada apa dan segala macam itu, karena mereka bekerja sama dalam satu harmoni yang saling mendukung, sehingga mereka bisa menjadi lebih rumit, bisa menjadi lebih kompleks. Nah, terus kemudian itu jadi lebih kompleks lagi, bekerja sama dengan yang lain lagi, jadi lebih kompleks lagi, bekerja sama dengan yang lain, jadi lebih kompleks lagi. Nah, di situ kata kuncinya kan di mana mereka bisa mengharmonisasi satu dengan yang lain sehingga menjadi bisa lebih kompleks. Misalnya begini, saya sambungkan lagi dengan ini masih tentang organisme ya. Saya sambungkan dengan evolusi kesadaran terhadap spiritual. Wes mati. Ketika menjadi tumbuhan, dia tidak punya kesadaran, tapi dia punya naluri ketuhanan. Koyo kalau daun dia langsung pasti mencari matahari. Kalau bunga matahari mesti ngadepin golek matahari. Itu dimana dia di situ pada tahap dia ini pertumbuhan spiritual mas ya, dimana dia menyadari bahwa dia harus mencari Tuhannya. Nah, dari wit kui dia tidak punya tanggung jawab untuk mencari makan. Jadi mungkin jejak nenggono apa yang ada di situ diserap untuk pertumbuhan dia. Dia sadar bahwa dia tumbuh dan dia sadar bahwa tumbuh itu mencari Tuhan. Belum akal, hanya kesadaran naluri. Kemudian jadi lebih kompleks lagi menjadi binatang. Di mana dia punya tanggung jawab untuk menghidupi dirinya. Enggak mungkin jejak. Berarti dia harus golek pangan, harus berburu. Dia lebih belajar tentang dirinya sendiri, meningkatkan kesadarannya akan dirinya, yang sebenarnya dalam jangka panjang pasti akan menumbuhkan kesadaran bahwa kita semua itu jadi asalnya sebab Gusti Allah. Dan mempelajari paling mudah dengan mempelajari dirinya sendiri. Setelah kesadaran itu datang, kemudian kita lihat tumbuh-tumbuhan dan binatang juga punya ketergantungan yang lain. Selain hanya mempertahankan hidup, dia juga munggah tingkat, dia membutuhkan organisme lain. Jadi ada tumbuh-tumbuhan yang tidak ada klasifikasi lanang wedok kalau tumbuh-tumbuhan. Jadi kan dia hanya dengan dirinya sendiri sudah selesai cukup. Tapi ketika menjadi hewan, kudu lanang wedok, mau tidak mau dia harus mengenal entitas lain untuk untuk lebih menyadari dirinya dalam skala yang lebih luas. Nah ini hewan ini juga ada tingkat-tingkatannya. Misalnya begini, ada tumbuhan yang tidak bisa berkembang biak tanpa bantuan hewan. Kembang, dia membutuhkan lebah. Beringin, dia membutuhkan bajing. Nah itu tingkat kesadaran yang meningkat lagi. Dia sudah sadar tumbuh, dia sudah sadar mempertahankan hidup, dia sudah sadar kebutuhan akan entitas lain. Tapi nalurinya masih dirinya sendiri. Nah, untuk munggah pangkat, munggah derajat, saya bilang tadi munggah derajat menjadi manusia, di mana dia memiliki akal. Dia memiliki akal, jadi aku duit kalau aku duit, aku harus punya tanggung jawab menghidupi diriku sendiri dengan naluri mencari Tuhanku, walaupun kadang bisa dari kadang tidak. Terus punya ketergantungan yang luar biasa terhadap makhluk lain, yaitu ya istri dengan lawan jenis atau makhluk sosial di sekitarnya. Jadi ketergantungannya menjadi lebih tinggi lagi untuk mengenal sekitarnya. Terus aku mau lari. Terus ini manusia ini nggak hanya itu, dia karena ada akalnya, dia jadi punya keputusan harus kemana. Dia tidak hanya naluriah. Makanya saya tadi bilang dia harus menentukan jalan dengan pilihannya. Karena pada manusia dia sudah punya pilihan. Nah, ini tadi Cak Nun ngomong tentang Said. Sing asli iki kowe apa sopo? Kita kembali lagi ke teori tentang lebih kompleks. Yang dari simpel menjadi lebih kompleks yang membutuhkan harmonisasi. Ketika harmonisasi dia gelombangnya harus sama. Makanya harus ada pemilihan neraka dan ada pemilihan surga istilahnya.
Jadi orang dengan gelombangnya yang sama itu di kelompok K, gelombang yang sama harus di kelompok K. Pilihan jalanmu nanti agar kamu menjadi dalam tanda petik menjadi organisme yang lebih kompleks. Nah, ini bukan kendaraan fisik biologi lagi, tapi yang sejatinya ini lagi sudah mulai berangkat ke sejatinya setelah manusia. Ini titik terakhir, mungkin bisa dikatakan bukan titik terakhir sih, karena selanjutnya juga masih ada kendaraan. Tapi ini titik terakhir di mana kita lupa. Titik terakhir di mana kita lupa sebenarnya apa yang harus kita cari. Semuanya berdasar naluri saja. Tapi di sini memang kita harus menentukan pilihan. Kita karena kita mau pilih jalan manapun, kita mesti berjalan loh. Orang-orang yang tanggal itu jalan. Ini sangat bisa direfleksi dengan dari masa tentang lebih kompleks itu tadi. Nah, ini kita masih organisme yang sangat sederhana. Kita menentukan pilihan, vibrasinya sama, terjadi harmonisasi, kemudian munggah pangkat, munggah derajat, dan munggah derajat lagi. Itu sangat-sangat bisa dianalogikan dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Gus Jalal ini menurut saya memberi petunjuk contoh-contoh yang luar biasa. Mungkin kalau mau petunjuk paling ekstrim yang kita kenal di dunia modern itu dengan yang namanya bentuk fraktal itu loh. Iku medeni, maksudnya dari yang paling kecil sampai yang paling besar tidak ada yang pernah keluar dari rumus fraktal tersebut. Sebuah bentuk apa sebenarnya S dari dengan penyebaran bintang di jagat raya, mesti fraktal kabeh. Itu juga petunjuk bahwa informasi itu tersebar di mana-mana dan sangat bisa terefleksi, sangat bisa dipakai lagi informasi ini. Nah, mungkin dengan penjelasan saya itu lebih fokus lagi. Maksud saya yang tadi saya mau dalam derajat itu tadi. Di sini perbedaan utamanya adalah memang refleksinya dari kendaraan biologi, tapi bisa diaplikasikan dengan yang sejati itu tadi, dengan cara bentuk yang kurang lebih sama. Karena saya responnya begitu dulu, mungkin bisa ditambahin mudah. Kan kuat itu diamati oleh sahabat. Kuat itu dihantam oleh semua pemain yang lain. Yang itu. Sama mbahnya diremehkan, sama bapaknya juga dikeluhkan, sama malah pendukungnya malah Alex sebenarnya yang lebih mendukung dia. Oleh pemerintah dia mau ditangkap, oleh Brah juga dihajar, ya, oleh gurunya juga dihajar. Jadi saya itu sedang ingin menggambar Anda semua. Kalau Anda tidak mampu melakukan pencarian yang seharusnya di dalam bertauhid, maka kamu akan kabotan oleh mungkin, tak kira gulai. Maka yang saya tawarkan, goda-goda orang seolah-olah ngomong nabi, tapi kan nabi darurat ini kan dihabisin di drama itu, bukan didukung, dihabisin. Jadi tidak bisa dibandingkan sama Lea Aminuddin. Lea Aminuddin itu tak terke nang Gunung Kawi ya kayak. Tak terke dewe, gelut musuh jin ini tak kancani. Ini jinnya ramah semua orang aku. Morok akan jadi ngomong. Jadi sing gelut dia dewe. Ini beneran saya antar ke puncak Gunung Kawi. Gitu. Nah dia kemudian merasa dia adalah malaikat Jibril. Dan saya pesan sama dia ketika turun dari Gunung Kawi, kalau kamu mendapat 10 cahaya, maka insya Allah hanya 2 yang benar-benar cahaya Allah. Yang 8 itu cahaya-cahaya yang mencoba membo-membo cahaya. Kamu harus waspada. Kalau kamu lock semuanya, kok telan semua, dan kamu ungkapkan semua 10 itu, maka kamu akan mendapatkan benturan-benturan yang luar biasa. Dan itu dia alami. Jadi Rupat Senggolo sangat jauh berbeda, karena Rupat Senggolo sama gurunya takutnya kayak gitu kok. Sama Mbak Saiman juga diajak-ajak. Apa hebatnya Rupat Senggolo adalah Anda semua. Yo nesu, yo edan, yo idealis, yo penuh tresno, yo toh. Anda semua ini, saya ini Rupat Senggolo, sama kita semua ini gitu loh. Kompleks yang luar biasa bermacam-macamnya gitu. Nah,
Mungkin saya bisa nambahin soal ini sebelum saya kasih ke Mas Eko ya. Karena Eko punya cara sendiri untuk melihat ruwet, karena dia di antara semua pelakon yang lain sebenarnya Alex ini yang apresiatif terhadap ruwet. Nah, sebenarnya saya sendiri melihat Ruat Sengkolo persis seperti itu. Dia orang yang ngerti, bukan rodo pintar, tapi orang yang ngerti. Tahu bedanya ya? Di tengah-tengah orang yang tidak ngerti, dan ini yontek biasa. Khalifah piye, ganti khalifah rumah tangga ora iso. Ben kalimat itu aku lagi bunyi, oh alah le, boleh bikin apa? Lambi koyo ngono setengah mati ning DC karo Mbah Salman kok ini. Jadi semua itu benar-benar mengajar mengajar Ruat Sengkolo. Kecuali Alex Harpen dengan kenaifannya, dengan coba membuka pikirannya bahwa kemungkinan bisa kok ini bener bisa kok ini. Dia mungkin ini dualisme Alex Harpen ya. Dia terkungkung di kurungan, bukan dualisme. Ini empati sesama orang yang dikurung, mungkin saya gitu. Sehingga paham satu sama yang lain secara esensi. Ini Alex Harpen yang jero kurungan ensiklopedinya dia, sementara Ruat Sengkolo di kurungan yang dari ngertinya dia. Ini nyambung, mereka saling mendukung. Tapi kalau mengatakan bahwa pertunjukan ini menunjukkan Ruat Sengkolo sebagai nabi sing tenanan ora, nabi darurat itu juga kan di sini diomongkan bahwa nabi darurat itu julukan orang sekitarnya kepada dia, bukan dia sendiri mengaku nabi darurat. Dan tapi walaupun dia tidak mengaku nabi darurat, sing ngeritik utusan malaikat itu ya megek ya. Dia tidak kalah argumentasi, dia tidak kalah pemahaman, sampai akhir selesai cerita dia tidak berubah pikiran dengan pemahamannya. Orang iso denggok kayak wis pemahamanmu ngene. Mungkin di Jogja belum ada ya, ketika kita tambahkan Ruat Ngamplung Brah kembali, belum ada ya. Di situ saya coba mengingat Brah mengatakan bahwa ya udah biarkan saja umat manusia di muka bumi bunuh diri massal. Kamu pergi dari bumi dan kembali ke asal. Wah, ini si Ruat jawabnya. Setahu saya bukan pengecut yang hanya berani ngomong dari kegelapan dengan wajah samar-samar. Ngatil berani loh, wani gitu. Itu menunjukkan betapa ngertinya dia. Jadi semua yang dia lakukan benar-benar dia paham apa yang dia lakukan. Ini wong mata. Cuman kendaraannya adalah kentir. Mungkin juga ini cuma gangguan. Mungkin juga kentir itu karena yang melihat belum paham kebenaran yang dibawa oleh Ruat. Gitu, matur nuwun. Saya kira pilihan kostumnya Ruat itu sebenarnya disengaja untuk mencerminkan pandangan Anda terhadap orang yang berpikir kayak Ruat dan berpandangan kayak Ruat. Juga anggap pengedan. Maka dia nyatakan persepsi umum itu dengan kostum dan perilakunya. Tapi Ruat tidak begitu. Buktinya Ruat sanggup itu menghadapi berat dan dia tidak berubah. Dinyek bapak Eko yang ngopo wae karo mbak Eko yang ngopo wae, dia tidak berubah. Artinya saya itu sebenarnya diam-diam mengharapkan dunia ini bukan tujuanmu, dunia ini kendaraan dan jalanmu. Kan begitu. Kalau kamu terlalu dipusingkan oleh dunia, kamu hancur sendiri nanti. Kamu harus tahu bahwa kamu itu sedang melewati dunia. Jadi jangan terlalu bentoyong kowe karo dunia. Nek kowe ngerti patrapmu sing luwih gedhe, luwih dhuwur, kuwi dunia dadi enteng, dadi kowe sayang karo dunia. Gitu loh. Kamu akhirnya memiliki cinta untuk lebih ringan menghadapi semua tadi itu. Lebih ringan karena kamu kalau cinta itu tidak ada batasnya, karena Allah memang menciptakan apa kan? Yang Allah ciptakan sebenarnya itu apa? 3 itu. Ya gue lah sih. Setahu saya dasar utamanya adalah cahaya dan cinta. Kemudian Manis dan satu lagi
ini berguna untuk mengakselerasi percepatan pertumbuhan spiritual, yaitu free will, kebebasan memilih. Kita memutuskan Kalau sendiri. dalam Al-Quran, satu Allah nur samawati, jadi Allah menciptakan cahaya itu tata ruang, ya kan ya, tata ruang. Setelah itu menciptakan cinta, tata waktu. Dan di dalam tata ruang dan tata waktu yang bersilangan dalam koordinat, maka manusia diberi kebebasan untuk memiliki iradah. Tapi Anda terikat oleh nama amruhu idza arada syai'an ayatul lahu kun fayakun. Iki cetok, aturan iki cetok. Pertama yang namanya cahaya itu apa sih? Tadi kan sudah ngomong organisme tadi deh ya. Jadi cahaya ini gampangan inilah cara awam. Cahaya, nek ono cahaya berarti ono kegelapan. Nek ono bengi berarti ono awan. Nek ono lanang ono wedok, ono gede, ono cilik, ono cendi, ono dhuwur, ngono ta? Ono apik, ono elek, ono bener, ono salah, kan gitu. Cahaya itu adalah dasar ketika dia terus menjadi padatan-padatan yang lebih wantah, lebih ngelmu katon, maka dia menjadi struktur nilai dalam yang dikenal oleh kehidupan manusia, api elek, melanggar hukum dan tidak, itu semua dalam skala tata ruang cahaya. Orang-orangnya itu. Nah, kalau cinta itu caramu menjalani yang disediakan oleh Allah, berenang di lautan yang tidak terbatas yang namanya cinta. Cinta itu kalau Anda mau cari di ukurannya gampang. Allah menyuruh Anda melayani Allah, namanya ibadah kepada Allah, kan gitu. Tapi Allah tidak akan menerima ibadahmu kalau kamu hanya ibadah kepada Allah, kamu ninggal dulur-dulurmu. Sing jenenge ibadah karo Allah kuwi kudu ibadah karo wong liya, artinya kudu melayani rahmatan lil alamin. Nah, jadi cinta yang jauh lebih tinggi dari Valentine Day yaitu rahmat. Jadi aplikasi cintanya Allah makhluk yang kedua ini itu menjadi rahmatan, aplikasinya cepat manualnya rahmatan lil alamin, nang godhong, nang sapi, nang wedhus, nang sapodo-podo menungso, nang negara, nang apa kabeh itu rahmatan lil alamin. Mulane bendina kowe menyebut kata rahmat itu dari poknya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mulane bendina kowe apa wae bismillahirrahmanirrahim, karena di dalam tata ruang itu kamu menjalani waktu yang namanya cinta dengan rahmatan lil alamin, dan Anda niat tiap hari dengan bismillahirrahmanirrahim. Di situ kamu kemudian nyekel iradah. Aku entuk duwe karep. Ning karepmu kuwi ora iso ora kudu kerjasama dengan organisme yang namanya cahaya dan cinta. Nek kowe butuh karepmu dhewe iki jare wong Jawa. Ada dituruti rabi piro? Nuruti karep. Ambek 100 ora cukup. Kan gitu, dan nuruti karo di kelambi ranjang 10 mangan apa wae dipangan. Dan keras mangan kaya tak posone jam 4 sore itu sembuh barang dituku. Tapi karep jenenge, maka ada tata ruang, ada tata waktu. Nah, itu lho teman sekalian iki. Ketoke kaya ngono kuwi, nek perkara iki bener apa ora ya aja kowe ngomong aku kaya Gusti Allah sing bener tenan bener. Nek kowe karo aku ya mung menungso ming entuk tajalli, ming entuk daya juang dan siratal mustaqim tok sing menempuh. Terus nek mentang-mentang Allah la isa ka bisa itu njur kowe yen wis Gusti Allah ora dibahas, wis ora iso man araf-araf bau bakat araf baru. Lah ngopo dalam diomongi kaya ngono nek makan Gusti Allah ora iso diapa-apake. Jur gue bisa larang terus pokoknya gitu. Allah kan ngasih jembatan yang namanya tajalli. Nek cara Jawa ini ngangsluk, merasuk, tajalli mewujud. Kan ada jembatan namanya tajalli. Maka kemudian ajaran yang sederhana, kalau engkau melihat daun, engkau melihat Allah, temukan Allah di daun, temukan Allah di setiap peristiwa. Bojomu Mas berhasil wah Allah Akbar, pulang Allah itu orang kenalan gitu. Maka Allah Akbar cocok untuk keadaan apa saja, mau sedih, mau gembira, mau dapat hadiah, mau kehilangan duit, Allah Akbar cocok apa itu? Dulu kalau doa itu kamu itu cocok Allah Akbar, Allah Akbar tentang
Gitu ya. Begitu cocoknya itu. Itu ya teman sekalian ya. Ini kalau saya selalu melengkapi ini kan, supaya Anda tidak merasa bahwa Wajib Jawa itu non muslim. Aneh meneh. Gitu loh. Susah orang Islam itu bela Islam gitu loh. Susah. Bela nama awakmu dhewe ning ngarepe Gusti Allah. Islam kok belani, Islam ini teko ya arep mandu kowe malah kok belani. Sing belani kowe iki Islam kuwi mah. Kok kowe malah bela Islam. Islam karo kowe ya kuat Islam ora iso diapa-apake nek kowe lah gampang diapusi. Nah Islam ora iso diapusi. Yang bela harus lebih kuat daripada yang dibela kan begitu. Ono lemah kok bela sing kuat. Makanya si Joni kan takut pada front pembela Tuhan kan begitu kan. Joni. Akhirnya dia nyusul dhewe dasar pantat lu kayak muka gua. Terus balik, dasar muka gua kayak pantat lu. Sampai tenang gitu. Sampai gitu. Oke, sekarang saya minta Mas Bandul atau Mas Ega dulu. Apa saja? Oke, saya ingin memulai dari apa tadi jawaban Sabrang ketika tugasnya mencoba munggah pangkat gitu. Hubungannya dengan Alex Sarpen maupun Ruwatsengkolo, bahwa Alex Sarpen itu terpenjara oleh ensiklopedia. Saya lebih jauhkan lagi dalam rangka munggah pangkat itu. Saya Eko Winardi itu ketika menjadi Alex Sarpen itu terpenjara oleh predikat-predikat. Jadi Alex Sarpen ini predikatnya kan S2, akademisi terpelajar. Karena terpenjara oleh itu maka ora wani duwe pendapat sendiri. Jadi kalau ada sing pinter wacananya banget gitu. Itu ya bodoh, randir pendapat. Ya semua mencari ini. Itu menertawai saya. Kenapa saya tertawa terhadap peran Alex Sarpen gitu. Itu saya bisa tertawa sungguhan dan bisa memerankan sungguhan. Pada paruh waktu dalam hidup saya itu pernah jadi joki skripsi. Luwih 20 sarjana tak lulus ke sekolah aku. Aku ran sarjana itu. Gue nak ngaku mbiyen mesti sarjana tidak sih? Mungkin jawab aja. Saya ulangi ke sejarah tadi ya. Jadi predikat itu memenjara saya di dalam mau munggah pangkat itu. Predikat saya sebagai bapak, sebagai bujung wong wedok gitu. Jadi aku harus lakoni kaya kuat ngono kae. Ana SMS kok gitu. Ranjane minta Mas. Ini tanggung jawab apa misalnya. Bodoh golek duit dhewe apa? Golek pangkat nggak duit dhewe kok ditakur kan. Oh, ini malah pertanyaan juga, Bro. Jadi saya ngopo aku terpenjara ngono iki. Sebagai bapak ini umpamanya aku ora nyukupi anakku kuwi piye iki. Wong aku harus enggak pangkat dhewe. Kita akan coba. Alex Sarpen itu kan terpenjara oleh predikat, oleh ensiklopedia. Saya lebarkan lagi, menungso sing arep munggah pangkat mau terpenjara oleh predikat. Aku sebagai bapak, dia terpenjara oleh predikatku sebagai bapak. Padahal jangan munggah pangkat itu. Terus dadi bojone wong wedok, bojoku. Aku ya terpenjara predikat kuwi. Oke, Sabrang, karena kuncinya jelas serve
self atau serve to other gitu. Yang disebut penjara sebagai bapak dan sebab istrinya tadi penjaranya jujur, setahu saya dalam proses ini justru katalis yang luar biasa untuk munggah pangkat. Jadi gini, hidup itu untuk lulus. Lulus itu butuh belajar, lulus itu butuh ujian. Masalah itu adalah ujian. Bagaimana kamu berharap mau lulus kalau kamu tidak mau menghadapi masalah? Nyaut kan? Segala sesuatu yang di luar kita adalah ujian, adalah soal agar kita lebih matang secara spiritual. Semua yang ada di luar kita punya potensi untuk kita sikapi dengan cara kiri dan cara kanan. Dimana yang saya maksudkan cara kiri adalah menuju yang Islam sebut neraka, cara kanan adalah yang saya sebut yang Islam sebut sebagai surga. Kalau tidak ada apapun di luar kita, kita tidak punya tiar milih orang pilihan kok. Tidak ada yang dipilih kok. Gimana kita bisa mengaplikasikan pilihan tersebut jika tidak ada pilihan? Dan kesempatan kita mengaplikasikan pilihan, menentukan pilihan, kalau ada objek yang memang harus kita pilih, yang harus kita sikapi, yaitu katalis-katalis tersebut, yang namanya beban-beban hidup, masalah, anak. Ya kalau itu tadi apa namanya? Menurut Alex Harpen tadi, anak apa namanya atau istri, kita bisa mensikapi, wes tak tinggal anakku, aku akan melayani diriku sendiri. Itu gak masalah. Itu sikap Anda terhadap yang namanya anak. Dan Anda mengambil jalur kiri. Atau oke, saya akan melayani dia, saya akan melayani orang lain. Saya akan lebih mengenal diriku sendiri dengan cara melayani orang lain. Saya akan lebih mengenal Tuhan dengan cara melayani orang lain. Jadi pilihan dasarnya adalah apakah kamu akan melayani dirimu sendiri ataukah kamu akan melayani orang lain dalam pilihan-pilihan tersebut. Jadi kalau ada ekstrim aku ngomong rahmat, salah satu rahmat terbesar adalah karena kau di masalah. Karena tanpa masalah bagaimana mau naik pangkat? Gimana tanpa soal gimana naik kelas? Tanpa ujian dia bisa membuktikan kepintaranmu, bisa membuktikan pilihanmu, bisa membuktikan kecerdasan. Kalau ban-banannya mungkin respon saya terhadap kalimatnya Pak Alex Harpen itu adalah cara pandang segala sesuatu yang ada di luar kita, yang harus kita sikapi dengan pilihan A atau B, yaitu pilihan melayani orang lain atau melayani diri sendiri. Wis gitu wis. Gampang banget pokoknya. Oke, sebelum saya kasih ke Mas Bambang Rusyawan ya untuk soal saya tambahin sedikit yang ditanyakan oleh Alex ya. Kan sebenarnya penghuni surga adalah orang yang ibadah kepada Allah sehingga dia melayani orang banyak, gambarannya gitu. Jadi serve to other ya. Penghuni neraka adalah orang yang melayani dirinya sendiri meskipun di dunia kelihatannya dia melayani orang banyak. Misalnya kalau kamu infak 1 juta maka kamu akan dapat 10 juta umpamanya. Terus kamu berinfak 1 juta dengan harapan kamu dapat 10 juta. Saya tanya, ketika Anda ngasih 1 juta, itu Anda sedang melayani orang banyak atau melayani diri Anda sendiri? Melayani diri sendiri. Jadi kalau mau ngomong ekstrim, itu ashabul yamin atau ashabul shimal. Penghuni surga atau neraka. Ini harus ekstrim ya. Anggota DPR Anda itu mereka melayani dirinya atau melayani rakyatnya? Jadi mereka penghuni harus ekstrim ya. Presidenmu, menterimu kui nek didelok rapote secara keseluruhan
itu dia lebih melayani dirinya apa lebih melayani rakyatnya? Kalau ada politik pencitraan, itu citra siapa? Dirinya. Berarti dia melayani dirinya. Oke. Dia tidak perlu masuk neraka karena orang yang melayani dirinya adalah neraka. Jadi dia tidak butuhkan neraka, jadi orang mudah dia mlebu neraka. Kalau ada 10 orang kumpul di satu sel, ya, terus masing-masing adalah orang yang maunya cuma melayani dirinya sendiri, apa yang terjadi pada 10 orang? Mesti keren, mesti royaan, mesti gajul-gajulan. Apa perlu neraka? Bahwa mereka sudah menjadi neraka satu sama lain. Kalau suami istri masing-masing melayani kepentingannya, si istri melayani kepentingan istri, si suami melayani kepentingan suami, yang terjadi adalah neraka rumah tangga. Betul? Betul kan? Nah, supaya menjadi surga adalah istri melayani suami, suami melayani istri. Begitu juga dialektika dari semua anggota yang lain. Coba ya saya masalah ini. Oke. Nah, pada pertanyaannya Alexander, lho iki aku arep munggah pangkat ning bojoku nagih beras nagih segala macam. Keputusannya ini kok terus aku harus melayani orang banyak, berarti saya hanya melayani istri dan anakku. Menurut saya, kalian ingat kalau kamu membunuh satu anak berarti kamu membunuh semua anak. Ingat tak? Kalau kamu membunuh satu manusia berarti kamu membunuh semua umat manusia. Kalian ingat kalimat itu? Biar kalimat ini nanti barang. Kalau kamu menyia-nyiakan istrimu, maka kamu sebenarnya menyia-nyiakan semua istri di dunia. Hakikatnya, betul nggak? Kalau kamu tidak memberi makan anakmu entah dengan alasan apapun karena kamu mungkin lebih memilih infak ke tetangga supaya dapat 10 juta, maka kamu sebenarnya sedang mendolimi anak di seluruh dunia. Jadi sebenarnya seluruh dunia bisa cukup diwakili dengan anak istrimu. Begitu gue melayani anak istrimu, gue masih cukup untuk mewakili bahwa kamu itu rahmatan lil alamin. Cuma skalamu sekarang cukup anak bojomu. Jadi sekarang masalahnya bukan kowe iso mangan ngekeki mangan anak bojomu ora. Masalahnya kowe berjuang apa ora. Begitu kowe berjuang, nek kowe berjuang terus anakmu tetep ora mangan, kowe salah. Orang salah wong wis berjuang. Kan begitu. Dan di sini bukan soal hasil, tidak ada tuntutan dari Allah dan soal hasil. Yang penting kowe bener-bener melayani anak bojomu. Bukti cerita direwangi nyopet, gandrek, direwangi ngopris sepur, direwangi segala macam. Terus gue cerita nih, penting kowe melayani anak bojomu. Meskipun pelayananmu terhadap anak istri, nek kowe nganggo cara janggal dikurangi dosamu. Melakukan pendoliman alam semesta juga, pendoliman lil alamin juga. Itu ada kalkulasinya pasti di tangan Allah nanti. Tapi saya kira pertanyaannya Eko sangat jelas jawabannya. Lalu alam semestamu yang ada bojomu kuwi. Syukur kowe iso ngerti. Nang tonggo-tonggo sithik-sithik ya alhamdulillah. Ora ya ora apa-apa sama bojomu kuwi. Cukup. Kecuali ketika kamu sudah berlebihan dengan anak istrimu kan menjadi lebih luas dong. Aman kompon fasilitasnya lebih banyak kok. Mestinya nek fasilitas lebih banyak kewajiban lebih luas, betul nggak? Karena ada rumus di mana ada rezeki, di baliknya ada amanat. Di mana ada amanat, Allah menyediakan rezeki. Gitu loh. Allah tidak menuntut orang bisu untuk ada. Bahkan orang yang tidak bisa mendengar, tadi kita ngomong-ngomong di dalam ya. Ini agak ekstrim sedikit. Islam itu dimaksudkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menjadi lembaga, organisasi, institusi. Bahwa ini ada badan yang namanya Islam, ada badan lain namanya Kristen, dan badan-badan lembaga-lembaga yang lain. Ataukah dia substansi saja, esensi saja, ataukah dia adalah anjuran budaya yang mana? Sing di kok saiki dadi lembaga terus saiki. Maka KTP resmi beragama Islam.
Lah iki kanggone wong sing bisu. Kanggone wong sing tuli sing ora tau krungu Islam. Terus caranya dia dadi wong Islam piye? Jadi batal itu lembaga Islam itu di hadapan orang-orang yang tidak memiliki perangkat untuk memahami kata Islam dan bunyi Islam. Maka yang nomor satu sebenarnya adalah tauhid. Kowe nglakoni tauhid ora gitu. Ya jadi tauhid itu ora serem-serem. Sing penting kabeh kok niati lillahi ta'ala, jadi ngono tok to, Jan. Kabeh lillahi ta'ala. Tapi aku ya tahu di ono wong lillahi ta'ala ning sebuah kota di Jawa Timur iki wong sugih banget. Omah iki ono ngene-ngene iki lho. Ono kolame ono dalane kaya Nabi Sulaiman ngene. Wah, omah apik banget. Pengajian, ngundang aku pengajian, terus aku ngomong. Nah, aku ngomong lah biasa njur lucu. Nek ora wong guyu. Ora guyu. Kok wajahnya itu penuh keraguan yang jamaah ini. Jadi ada sesuatu yang ditahan. Sebab omonganku mengenai rentenir. Mengenai bahaya rentenir. Aku ngomong, wah nanti akhirnya rano wong keplok, rano wong guyu, rano wong bereaksi, meneng kabeh. Begitu selesai aku diisi ono bocah kaya kuning gondok sak iki sing duwe yang mare entek mate agak. Oh pantes nek wong guyu ning omahe dhek kan nyek tuan rumah. Maka selama saya ngomong rentenir lucu-lucu ke zaman Hitler kena rentenir Yahudi akhirnya iso bayar adine mbak ini Hitler kepeksa gelem dituruni karo wong Yahudi maka dia dendam sama cerita macam-macam mengenai rentenir ora wong guyu. Oh ya Allah iki rentenir to wong ya jangan sampean mensalah ya. Terus mari ngono begitu selesai saya terus aku digandeng karo Deongan terus divisi ini cak silai ta'ala. Aku bingung. Ustaz, Mas sampai mengambil teman wah belum tahu loh makan masa siapa yang nyambut kayak silai ta'ala. Jadi si rentenir itu mengatakan bahwa dia bekerja keras lillahi ta'ala lagi. Dari ciri-ciri penduduk bumi kayak ini. Kurangnya enggak tuh. Neng bumi kayak menunggu. Jadi semua di Indonesia ini hampir rata-rata dan gejala mainstream adalah orang-orang memakai wajah dan keharuman ashabul yamin, tetapi untuk menutupi perilaku ashabus shimal. Orang memakai wajah-wajah institusi parpol, ormas, pakaian serban, gamis, peci, serban yang semua berwajah surga. Untuk menutupi di dalam pakaian surga itu dia melakukan pelecehan seks. Nah ini Indonesia ini jadi hantu semua negara cara. Wes sing cetok ning arep ashabus shimal nyolong sing ngokat. Rasa kok gawa umrah. Ya Allah gawa umrah. Bila Gusti Allah langsung tak pekotno cangkeme. Bisa orang jalan aku. Yo nopet nolong gumi badan nang aku. Nek aku bisa kesukuran to. Ning Gusti Allah ora. Sing ditokke Al-Manan, Al-Hanan, Ar-Rauf. Nek aku tak tokke kok asyik. Nek aku ning ya Gusti Allah ya stop cinta dia. Mulane ning kuwi perjuangan luar biasa. Maka sekarang keputusan itu juga kepada Indonesia apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua aku cintai. Rasa ngenteni aku ning Mbak PSB ini. Aku mencintai dia. Di Dewa Senggoro dikatakan berangkat. Jadi kamu juga cinta sama negaramu. Terus Ruwat menjawab, aku tidak setuju kepada formula negaraku dan aku juga tidak suka dan tidak sependapat dengan sistem pemerintahan yang berlaku di negaraku. Tetapi itu tidak mengurangi cintaku kepada manusia-manusia yang melakukan. Isalah dibilang ini.
manusia tetap gak cinta. Maka kita hukum Gayus, kita hukum Anas umpamanya. Itu karena kita cinta sama dia. Betul? Kita hukum orang yang bersalah, dan itulah cinta. Kalau kamu biarkan orang bersalah tanpa dihukum, itu bukan cinta, itu kezaliman. Kamu, jadi kamu jangan menunggu saya seperti tahun 98, tidak akan saya lakukan itu. Rasa dikana kayak mesake. Om jadi saya kira ono bedane dengan presiden ora. Ono bedane ono pemerintah ora ya ono bedane. Ono negara karo ora ya ono bedane. Ono demo karo ora demo kita ono pengaruh. Ya kan? Anda sudah begitu naik pangkat sebagai rakyat, naik derajat sehingga Anda tidak tergantung. Tidak tergantung negara lagi. Kita sukses kok menaikkan derajat ekonomi kita 6,5 derajat di seluruh dunia kita dipuji, dan itu bukan karya pemerintah. Nek misalnya rano pemerintah kita naiknya sudah 10. Masalah gaspolnya bilang pasar barang bukti yang itu teman sekalian. Ya ini menjadi Mas Eko, menurut saya Anda kan sebenarnya mengantarkan mereka supaya mereka dapat jawaban itu. Jupus kita anak bojomu ku sing tenanan. Perkara suatu hari ngelih ya ora masalah, harus mangsa uang. Orang ngalamin ngelih, ya ngelih ya akeh. Ngelih ya akeh suatu waktu anak rasa harus mangsa musabran biar dia. Oh, kecil tak ajari tasawuf itu mergo melarat. Ora mergo dene iki wong alim yo. Dalane apa meneh. Tak siapa kecil ini wis tasawuf, wis tau gitu ben soalnya ya arep ngapa meneh. Wah, malah jadi nek alah kayak tarik sufi lah berdongeng aja pancen. Lah jalan keluar wong ngambetin ora sufi apa? Sampai memang. Nah, syukur Anda menemukan tauhid dan rajin bertauhid ketika Anda tidak marah, ketika Anda kaya, Anda tetap seperti itu. Tapi kaya harus menjadi sebab untuk memaju tauhid, miskin harus juga menjadi sebab untuk memaju tauhid. Kan ngono. Pancen mergo ngapet wong kae poso ning mergo ngapet pancen. Arep pancen ngono kuwi ya ora apa-apa. Dan ngono sakit. Mulane disebut sufi ngampet gitu nek iki kan sufi ngampet. Imam kayak kan diniati ngampet itu. Dia teman sekalian. Nah, Mas Bambang ini insya Allah akan mengarang video. Mas Bambang ini punya keyakinan sendiri mengenai Nabi Darurat. Karena di situ juga ada disebut. Kalau di Jogja kan masih saya sebut agak eksplisit siapa yang sedang ditugasi untuk ronda di Cakrawala, terutama pada pelintasan Nusantara. Siapa yang sedang ditugasi untuk menjaga Pulau Jawa. Berapa puluh juta yang sekarang hadir dari dataran-dataran di atas untuk ikut menjaga Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa ini dipenuhi sekarang oleh penjaga-penjaga dan penolong-penolong penduduknya. Untuk lambat atau cepat mereka akan beralih menuju kenaikan-kenaikan derajat pada hidup mereka. Itu tak sebut langsung. Nah, jadi itu disebut drama ya itu, disebut upacara agama ya itu, upacara ruatan ya itu. Nah, Mas Bambang itu punya keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Nabi Darurat Rasul ini saya memerankan Ki Janggan, gurunya Ruwat Sengkolo. Sementara sebenarnya tataran Janggan itu sendiri masih satu pusat di bawah pergaulan yang kita kenal barangkali para wali atau para aulia, Janggan itu masih di bawah itu sudah menjadi gurunya Ruwat Sengkolo. Makanya ketika Janggan menegur Ruwat Sengkolo pun masih dengan agak marah.
masih dengan bisnis mermak riba, masih seperti itu. Sementara saya memahami ada tataran-tataran capaian yang harus dicapai oleh manusia. Ini barangkali bisa hanya hadir sebagai objek pembanding dengan apa yang sudah menjadi bekal Anda, pemahaman Anda dan ilmu Anda sebagai objek pembanding. Jadi ketika sudah di dalam kandungan sudah ditiupkan roh kemudian burik, itu dengan perjalanan waktu di dalam kandungan 7 bulan itu sudah diberi anugerah, kalau orang Jawa bilang sentosa, sehingga ketika lahir dalam keadaan tidak normal waktunya, jangan lahir 7 bulan sudah mampu survive selama hidup. Kemudian ada sebenarnya kewajiban orang tua anak tersebut, kita semua sebenarnya yang menghendaki kebaikan, momentum itu mestinya kita syukuri, kita terima kasih dengan panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika lahir dunia kelak menjadi insan yang sembrono. Sembrono dalam arti bahwa kalau di dalam prosesnya dia mendapat ilmu, dia mendapat kelebihan-kelebihan, maka itu akan mampu ditebarkan kepada orang lain. Kalau dia mendapat cobaan, mendapat segala macam, dia akan mampu mengambil hikmah, dia akan mampu mentas dari cobaan itu sembrono. Kemudian tataran berikutnya, kalau itu bisa di bulan mulai derajat, tentu saja bocah sing sembodo ini pasti akan menempuh jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang baik, sehingga dia akan mencapai pada tataran wicaksono. Jadi menungso sing wicaksono. Wicaksono itu di mana dia berada pasti bermanfaat kepada orang lain. Itu wicaksono. Orang yang sudah bijaksana apakah sudah selesai? Pasti belum, karena masih ada tahapan yang harus dicapai, yaitu menjadi orang yang sudah dalam keadaan paripurna. Paripurna itu ketauhidan yang pemahaman ketauhidan sing kenana, pemahaman pencapaian ketauhidan sing kenana, itu paripurna. Sehingga apa yang menjadi ending dialog luar, bahwa sesuatu yang pasti adalah mati itu oleh orang yang sudah mencapai tahapan paripurna ini adalah sebuah momentum kebahagiaan. Sebab mati itu tidak prawoyo, menjadi bangkai, tapi mati itu jumeneng. Itu. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi sekedar objek pembanding dengan apa yang sudah dengan semua miliki. Untuk lebih jelasnya nanti barangkali beliau akan mampu lebih menjelaskan lagi supaya bisa menjadi pemahaman. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.